Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan kami di KRTM TV Channel. Malam hari ini kami tidak eksplor kemana-mana karena hujan, riwis, maksudnya riwis. Malam ini kami berada di base camp kami. Kami akan membahas satu satu ilmu lah, ilmu Jawa kuno, Jawa zaman dahulu. Mungkin tidak asing lagi bagi kalian, yaitu mengenai Raga Sukma. Raga Sukma itu sendiri berasal dari dua suku kata ya, yaitu raga dan sukma. Jadi simpelnya, sukma kita keluar menyerupai raga kita. Itu bahasa simpelnya biar kalian bisa memahami ya. Jadi sukma kita kalau dokternya itu astral projection. Nah, itu bahasa tren di Indonesia. Jadi sukma kita keluar jalan-jalan ataupun kemana dengan berwujud menyerupai seperti raga kita. Enggak yang ditanyakan. Terus kegunaan dari Raga Sukma itu apa? Nah, biasanya tokoh-tokoh spiritual ataupun tokoh-tokoh supernatural itu melepas sukmanya itu untuk menjalankan sebuah tugas di mana secara jasad kita tidak bisa melakukannya. Contohnya kita semisal di tempat A ada suatu mitos bahwa di situ ada gini, tetapi kita tidak diberikan izin untuk ekspor ke dalam. Nah, jadi di rumah kita melepas sukma kita untuk menggali informasi di tempat tersebut. Apakah Raga Sukma itu sama dengan perawangan, Mas? Kalau bagi saya itu hampir sama lah. Intinya kegunaannya itu sama. Kita melihat suatu tempat yang jauh dengan jasad kita itu di rumah. Bedanya adalah ketika kita menerawang suatu tempat, itu kan kita terlihat seperti televisi ya, ataupun seperti hamparan lautan atau hamparan layar. Itu ilmu terawang. Kalau Raga Sukma itu kita full kayak ibarat itu full jasad di sana. Itu. Jadi semua nyawa kita lepas dari raga itu. Mati. Ya kan Sukma kan ya. Ada sedikit perbedaan mengenai sukma, jiwa dan roh. Tapi memiliki definisi yang menuju ke definisi yang sama. Hanya saja banyak orang mengatakan itu kegunaannya ataupun apanya itu sama. Aslinya itu berbeda ya, roh, jiwa dan sukma. Tapi tidak akan kita bahas di sini karena itu akan sangat memakan waktu sekali. Ya, Raga Sukma itu menurut Islam gimana, Mas? Daripada Islam ya. Menurut dari Islam. Kalau Islam sendiri itu mungkin dulunya itu nggak ada ya. Kan agama Islam dulu nggak ada. Iya. Makanya didefinisikan sebagai ilmu Jawa kuno. Itu. Jadi ilmu Raga Sukma itu kalau bahasa ternyata itu astral projection, melepaskan sukma untuk kepentingan tertentu. Jadi dalam Islam ya
kalau menurut saya ya, itu tidak apa ya, kurang anu lah definisinya apa, hampir sama sih sama dari dukun sama Islam. Iya. Itu hampir sama. Hanya saja kalau di Islam itu kita mengamalkan sebuah amalan di mana kita harus puasa, harus tirakat dan lain sebagainya dengan apa ya, syarat Islami lah. Mungkin berpikir gitu ya. Nah, iya. Terus kalau Raga Sukma menurut psikologi Mas. Kalau psikolog dari psikologis itu sama saja sepertinya, harusnya apa, kalau psikolog kan lebih ke nalar ya, lebih ke nalar. Jadi jatuhnya kita ke ilmu terawang lebih. Seperti itu. Menurut saya seperti itu. Karena orang-orang psikolog itu lebih mengandalkan nalar ataupun pikiran. akal pikiran. Iya. Kalau tokoh-tokoh spiritual kan kita belajar ritual gini, itu dia bisa, tetapi kan yang si B nggak tahu dia itu astral projection atau enggak gitu. Jadi tidak semua psikolog ya mempercayai adanya ilmu gaib. Ya. Terus kalau Raga Sukma itu ada kelemahan dan kelebihannya nggak Mas? Kalau kelebihannya tadi kita bisa melihat tempat yang jauh tanpa kita harus Datang. datang ke sana. Ya. Kalau kelemahannya ya mungkin ada satu pertanyaan gini, gimana efeknya apa ataupun gimana dampak jika sukma itu tertahan di dimensi lain. Iya. Ya. Nah, di situ kita perlu ketahui bahwa raga sukma itu tidak harus kita itu tidur ya. Karena belajar raga sukma itu yang pertama kita harus paham yang namanya spiritual. Itu. Yang kedua olah jiwa atau meditasi. Dan yang ketiga adalah kita olah pikir. Itu. Kita fokus belajar atau memfokuskan pikiran kita kepada di satu titik. Nah, jadi ketika sukma keluar ya, misalkan untuk apa namanya jalan-jalan nih, penasaran ya kan, di lokasi ini ada apa. Nah, ketika sukma kita ditahan oleh energi gaib di sana, yang pertama orang tersebut akan mengalami lemas pada fisiknya. Jadi enggak langsung mati gitu Mas? Enggak mati. Enggak, itu agak melenceng dari kematian. Jadi sukma keluar, coba ditahan, itu yang pertama akan mengalami lemah fisik. Yang pertama. Yang kedua mentalnya akan jatuh. Dan yang ketiga gangguan jiwa itu akan apa ya? Ini orang itu akan terkena gangguan jiwa, gendeng, ya, gendeng itu yang akan terjadi jika sukma itu tidak kembali pada raganya. Tapi apakah bisa itu Mas diambil kembali Mas? Bisa. Asalkan oknum tersebut mampu dalam bidangnya, mampu apa ya namanya, membedakan antara itu benar-benar sukmanya dengan jin yang menjelma. Iya. Karena jin kan bisa sekali ya, sangat bisa sekali. Jin itu bebas mendefinisikan bentuk dan rupanya sesuai dengan apa yang dia kehendaki. Itulah kelebihan dari jin.
lagi. Nah, jadi seperti itu ya. Sukma itu berbeda dari nyawa atau ruh, beda dari jiwa, apalagi horin. Nah, jika ada banyak sekali yang bertumbuhkan manusia ya, seperti itu, yang diminta itu bukan jasadnya, bukan rohnya, bukan jiwanya, bukan sukmanya, itu yang diminta adalah horinnya. Jadi ketika ada beberapa sosok jin yang meminta tunggal manusia, itu bukan kita memberikan manusianya itu untuk persembahan. Jadi jin itu punya cara tersendiri untuk mengambil korin dari si korban itu. Jadi ketika korin itu lepas dari raganya, maka satu paket ya nyawa itu akan keluar dari raganya juga. Jadi kalau ada orang yang mengaku bisa mengislamkan korin, itu saya pribadi menentang perkataan tersebut. Karena apa? Tuhan menciptakan korin itu dengan kafir ya. Korin lah yang mengajak kita untuk berbuat hal yang buruk. Itu. Jadi kalau ada orang yang mengaku dia bisa mengislamkan korinnya, saya menentang keras pernyataan itu. Tapi kalau sama jin-jin gitu bisa disamakan nggak? Kalau jin bisa kan, kalau jin kan sama seperti manusia ya, ada yang Islam, ada yang kafir, ada yang beragama lain, itu banyak sekali. Tetapi kalau horin itu dari sejak bayi itu lahir, keluar dari rahim, itu ditiupkan horin oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk mendampingi dia sampai ajal menjemputnya. Tuh. Dan menurut saya juga horin itulah yang mengajak kita ke dalam hal-hal yang negatif. Itu. Jadi kalau mengislamkan berarti horin tunduk ya, istilahnya tunduk pada kita. Itu hal yang sangat tidak mungkin. Beda lagi dengan dulu papa kita ya. Itu bisa kita temui, bisa kita jumpai dengan kita bisa melatih ataupun mengolah raga dan juga mengolah batinnya kita. Itu kalau batinnya kita sudah bersih, kedekatan kita dengan Allah itu baik, saya yakin keempat saudara gaib itu akan selalu melindungi. Itu Mungkin Mas Tony bisa memberi penjelasan tentang tata cara meraga sukma gitu gimana Mas? Tapi tidak perlu ditiru ya. Iya. Jadi yang pertama ya, kita harus berani terjun ke pelatihan spiritual. Itu yang pertama. Kita olah nafas dengan semaksimal mungkin. Lalu kita olah raga kita. Istilahnya belajar menyayangi raga. Kita merumat rogo. Nah setelah itu kita belajar olah pikir. Tuh, jadi kita coba memfokuskan satu pikiran kita kepada satu titik. Istilahnya semedi gitu Mas. Nah itu bersemedi. Hilangkan semua pikiran-pikiran yang mengganggu konsen kita. Jadi kita harus mengosongkan pikiran kita gitu Mas. Tetapi kita fokus dalam apa yang dituju gitu. Nah itu nggak boleh
pure kosong. Kalau pure kosong surupan nanti, tempelan. Nah, yang kedua, ketika raga kita sudah mumpuni, sudah bersih, kita lakukan olah yang namanya olah kebatinan. Itu kalau kebatinan itu yang pertama adalah mungkin mata batin ya. Itu yang pertama diolah batinnya, menyatukan mata kita dengan batinnya kita. Intinya mensinkronkan lah apa yang kita lihat dengan apa yang kita rasakan itu. Nah, kemudian setelah itu kita belajar bersemedi di keheningan malam. Apa perlu di tempat angker itu Pak? Perlu nggak? Kalau saya pribadi itu tidak perlu ya, karena bagi orang yang apa ya istilahnya itu takut ya, jangankan di tempat angker, belakang rumah pun juga pasti akan pikir-pikir karena malam. Iya. Tidak perlu di tempat-tempat yang wingit ya, cukup karena itu di kamar saja lampu itu dimatikan ya. Kalau di rumah kan juga heningnya itu pasti tengah malam ya. Tidak mungkin habis maghrib kan, nggak mungkin, pasti ada suara TV dan lain sebagainya. Lewat tengah malam ke meditasi, kita belajar apa ya, baleni lah apa yang pernah kita pelajari sebelumnya. Flashback. Itu jadi ketika jiwa kita sudah tenang, pikiran kita tidak kemana-mana, kita sudah itu relax lah. Di situ akan terjadi yang namanya astral projection, di mana sukma itu akan keluar dengan wujud menyerupai raga. Jadi kita bisa melihat raga kita. Itu. Terus bagaimana kita melihat raga kita? Sedangkan kita kan pasti terpejam gitu. Nah, itulah apa ya, ilmu gaib orang Jawa ya khususnya. Kalau dikata mitos itu ada. Iya. Kalau dikata gak masuk akal, ya memang seperti itu cara kerjanya. Iya. Tuh. Terus apakah itu nggak bahaya Mas? Soalnya kan sukma kita kan keluar Mas. Iya kan? Kalau bagi orang yang belum pernah melakukannya ya, raga sukma itu butuh pendamping ya, aslinya itu kalau belum berpengalaman, karena di situ raga kita kosong. Iya. Akan banyak sekali makhluk-makhluk astral yang ingin mendiami raga tersebut. Masuk. Jadi kalau tidak berpengalaman ataupun belum pernah sama sekali, jangan pernah coba lakukan itu di rumah ya, karena itu akan sangat berbahaya. Apalagi buat kalian yang tidak mempunyai bekal ilmu spiritual, penetrasi ya. untuk melindungi diri kalian. Jadi raga sukma itu akan sangat berbahaya bagi orang-orang yang tidak paham mengenai hal tersebut, karena sekali sukma kita keluar itu akan banyak sosok misalnya itu mengundang lah agar kita agar kita tidak tidak kunjung pulang. Sebenarnya untuk mengembalikan sukma sendiri itu cukup mudah ya, hanya cukup dipanggil namanya. Biasanya kalau tidak ada hambatan itu akan langsung kembali. Itu beda kalau ditahan ya. Kalau ditahan itu biasanya kita memerlukan beberapa menit atau memerlukan waktu agar kita itu kembali seperti semula, mensinkronkan juga lah intinya. Itu seperti halnya saya pernah alami di sana, tidak tahu apa-apa ya. Itu yang katanya tidak jalan-jalan atau ditahan ajar. Itu kalau
izinnya baik ya, mungkin akan diberi sesuatu hal yang kita belum pernah melihatnya. Tapi kalau jinnya itu negatif, itu kita akan ditahan dengan syarat ya. Kalau nggak dikasih ini nggak akan saya kembalikan itu. Tuh. Jadi itu adalah dampak negatif ya, atau bahayanya meraga sukma bagi orang yang awam, orang yang belum pernah melakukannya. Itu kan di sana kita juga apa ya, melihat hal yang belum pernah kita lihat ya. Iya. Itu pasti rasa takut itu pasti ada. Karena apa, saya dulu itu pernah belajar itu, sekali saya melihat apa saya takut, saya kembali. Itu tidak punya suatu rasa penasaran yang sangat tinggi, karena akan sangat berisiko. Semakin kita tinggi rasa penasaran kita, itu akan semakin kita tersedot di alam gaib semakin jauh. Ada lagi? Oke, mungkin sedikit ya edukasi kita mengenai perihal raga sukma. Jadi ya seperti saya jelaskan, raga sukma itu sedikit melenceng dari kematiannya itu. Jadi kalau ada, saya pernah mendengar sukma keluar, kalau nggak kembali itu mati, itu enggak. Yang terjadi adalah orang itu akan mengalami gangguan jiwa. Itu beda lagi kalau roh keluar ya mati. Kalau rohnya Yang ngeluarin malaikat Israel itu dari jalan-jalan alam barzah. Itu jadi perlu kalian pahami bahwa jika kalian mempunyai rasa ingin tahu yang sangat dalam, lebih baik kalian belajar dulu, pelajari dasarnya dulu. Jangan kalian itu, saya pengen ilmu ini, saya akan bayar ilmu ini berapapun maharnya. Karena hal semacam itu sudah banyak sekali terjadi ya. Yang belajar ilmu ini dimaharkan dengan sekian, akhirnya dia menguasai tanpa tahu apa misalnya itu dasar dari ilmu tersebut. Itu jadi apapun tujuan kita, asalkan kita itu mau belajar dari awal, dari nol, itu kita akan mendapatkan apa yang kita inginkan. Itu karena dengan usaha keras dan semangat untuk belajar itu tadi yang membuat kita itu, istilahnya itu ilmu itu imbalan. Kan banyak juga ya, saya belajar ini saya sudah bayar sekian juta tapi nggak bisa, kan banyak sekali. Nah itu yang salah bukan gurunya, yang salah itu muridnya. Kenapa kamu harus mengeluarkan uang sebanyak itu dengan hasil yang nol? Itu karena nafsu yang memburu. Jadi spiritual tidak bisa dikejar dengan nafsu. Kita harus melakukannya step by step, ya, bertahap gitu. Nah, bertahap dengan tingkatannya berbeda. Itu contoh yang paling apa ya namanya, yang paling dasar ya, itu tenaga dalam, meditasi. Karena meditasi itu apa namanya, media ataupun cara yang sangat efektif untuk melakukan menemukan sebuah ketenangan. Jadi kalau kita belajar ilmu raga sukma itu harus didampingi gitu mas ya? Iya, harus ada guru yang benar-benar mampu dan paham dalam ilmu raga sukma. Itu seperti halnya beberapa guru spiritual yang pakar dalam raga sukma. Itu ada. Tidak semua tokoh spiritual itu mampu dalam segala hal ya. Ada yang pakar santet, pakar pemikat, ada yang pakar pengobatan, kan sesuai basic.
jika kalian ingin bernafsu, menggebu, mengejar semuanya, tidak ada satupun yang kalian dapatkan. Karena saya sudah pernah mengalami itu semua. Mengejar suatu keilmuan, tetapi dengan nafsu cepat ingin mendapatkan itu tidak akan bisa. Contohnya, kita pengen buka mata batin, kita pergi ke dukun, kita buka sekali itu bisa. Nah, toh kalau dukunnya itu di rumahnya dekat, kalau jauh Iya. mau nutupan repot. Lebih baik kita belajar dari nol. Iya. Ya, kita mencintai proses lah intinya itu. Maka mata batin itu akan terbuka seiring berjalannya waktu. Itu bukan kita melek terus kita melihat semuanya, tetapi kita sinkronkan antara batinnya kita dengan penglihatan kita. Dan itu yang akan menimbulkan sebuah perwujudan. Karena kan perlu juga namanya panca indera. Itu ketika semua ataupun kelima indera itu sudah aktif dan baik, itulah yang dinamakan dengan indera keenam. Dengan kita bisa melihat bentuk yang benar-benar wujud seperti halnya jin. Itu yang dinamakan indera keenam ataupun mata ketiga. Itu. Jadi kalau kita hanya bisa melihat, ya kita sering mengatakan itu indigo. Ya, hanya bisa melihat dan berkomunikasi. Ada juga yang bisa melihat saja tapi tidak bisa berkomunikasi. Ada juga yang berkomunikasi tidak dapat melihat. Ada juga yang hanya bisa merasakan. Ada juga yang hanya bisa mendengar hal-hal yang tidak wajar. Nah, itu kalau kita bisa mensinkronkan semuanya, kita bisa melihat, kita bisa mendengarkan mereka itu berkomunikasi dengan bahasa mereka sendiri, juga kita bisa merasakan hawa kedatangan mereka, terus maupun dirasa, itu ya yang namanya indera keenam itu akan aktif. Seperti itu. Oke, mungkin cukup sekian ocehan dari kami. Apabila ada kurang lebihnya kami mohon maaf. Bila kalian punya masukan mengenai channel kami, mungkin kalian bisa langsung kontak kami di email KRPN TV. Oke, jadi itu saja. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.